Cek, 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 cek. Oke, ini dosen pembimbingnya siapa ya? Yang pertama, Mas Ridwan Maulana. Dosen up gimana, Bu? Pembimbing pertamanya saya kan ya? Iya, iya, iya. Oke, oke. Nah, kita mulai ya untuk bimbingan kali ini untuk persiapan sidang tugas akhir karena ini sudah memasuki di pekan ke-8. Artinya ini udah setengah semester lagi nih untuk menghadapi sidang tugas akhir. Nah, saya harapkan untuk mahasiswa bimbingan saya ini sudah ada progres yang signifikan. Artinya, setiap minggu itu sudah ada progres yang lebih besar dari sebelumnya. Sudah ada yang dikerjakan. Gitu ya. Nah, sekarang untuk Mas Ridwan ini sudah sampai tahap mana? Kemarin itu terakhir bimbingan, Ibu eh, nyuruh saya untuk pindah apa namanya? Template-nya pindah ke yang Jekos itu loh, Bu. Oke. Langsung ke ini ya, draft jurnalnya ya. Bisa di-share screen nggak? Baik, Ibu. Sebentar. Izin saya pakai dua ya, Bu, soalnya yang di laptop nggak speakernya mati. Oke, oke, silakan. Ini untuk eh, tugas akhirnya baru menggunakan sekitar 80%-an, Bu. Untuk metode penelitian yang ini saya belum belum masukin, Bu. Kayak flow chart segala macamnya belum dimasukin ke sini. Oke, sebentar Bisa di ada sih. ke atas dulu kita kita evaluasi satu-satu. Itu bisa di zoom nggak? Zoom lagi lebih lebih besar. Baik, Maximize bentar sebentar. kanan bawah di Masih kurang, Bu. nah kurang. Nah, oke. Dari templatenya abstraknya diminta berapa kata? Kurang tahu sih, Bu. Saya ngikutin ini sih, Bu, ngikutin template-nya. Jadi kemarin itu segini ya, saya ngikutin segini. Kayaknya ada deh. Coba deh cek di atau Mas Ridwan download contoh contoh artikel yang sudah publikasi nggak? Aduh, nggak ada deh kayaknya. Ada harus harus lihat ya di contoh yang sudah publish. Bentar. Nah, abstrak itu biasanya 200 kata. Nah, ini nyampe nggak kisaran segitu? Berapa katanya? Sebentar kita coba cek. 1000, berapa tuh? Ini ada 78 kata. Oh, nah 78 tuh kurang tuh untuk standar pembuatan abstrak ya. 8 kata. Coba coba dicek download Ini template-nya yang dulu deh. Coba 78. kita ikuti template-nya.
Ini ya Bu, contoh ya Bu. Oke, Coba saya copy bisa nggak ya di luar? itu contoh yang di jurnal itu bukan? Bu, bukan, saya ngambil tempat lain. Jangan yang jangan yang tempat lain, harus ikuti. Kan coba deh buka buka browser tempat template itu tadi apa? Nama-nama Apa jurnalnya. namanya Bu? Oh, Nah, itu. Nah, itu kan. Nah, coba lihat scroll ke atas lagi. Terus ke atas scroll. Nah, coba arsip-arsip. Nah, itu klik yang Desember, Desember. Yang Desember klik. Nah, itu klik. Nah, itu di scroll. Nah, itu kan ada tuh artikel yang udah publish. Nah, ikuti aja di situ. Nah, tuh. Nah, itu kan bisa jadi referensi. coba ya Bu. Coba saya cek ada berapa kata. Ya, cek lagi. Coba download template-nya aja deh. Di template itu pasti pasti ada keterangannya maksimal berapa katanya coba. Ya Bu, ada 213 kata ini. Nah, berarti kisaran 200-an kata kan? Oke, Ya, berarti coba ke web yang tadi, web jurnalnya, maaf Ibu, putus-putus Bu. ke web jurnalnya. Oke. Oke, yang tadi, yang sebelumnya, halaman pertama. Oke. Beranda, coba cari template-template. Nah, download template. Nah, itu baca tuh. Udah muncul belum Bu? Di muncul-muncul. Nah, di zoom, diperbesar. Abstrak itu berapa kata di situ? 200 kata kan? Iya, Nah, berarti ikuti. memang 250 kata. Oke. Oke, oke. Sekarang saya lihat abstraknya. Oke. Abstraknya di era teknologi saat ini penggunaan sistem kurang banyak ya. Algoritmanya di situ langsung aja tuh kalimat pertama yang abstrak itu di era teknologi itu terlalu luas. Langsung aja abstrak itu kan abstrak itu adalah inti dari keseluruhan penelitian itu apa. Nah, meliputi urgensi penelitiannya apa. Jadi langsung aja, jadi nggak usah langsung di era teknologi ini nggak usah. Jadi judulnya apa itu? Coba di scroll ke atas. Implementasi algoritma decision tree dalam. Nah, ya udah berarti langsung aja menjelaskan menjelaskan optimasi penilaian kinerja operasional itu apa masalahnya. Nah, di situ dibuat dua kalimat.
Coba dicatat ya, abstrak itu 2 kalimat. Langsung aja di abstraknya, abstrak di jurnal. Baik. Nah, biar gak pusing. Enter, enter. Nah, Siap. 2 kalimat, masalah, 2 kalimat masalah penilaian kinerja operasional di Politeknik LP3I Jakarta gitu misal. Nah, Putus-putus, Ibu. selanjutnya kan dijabarin Kinerja tuh operasi. masalahnya. Ya kan dijabarin masalahnya sebanyak 2 kalimat. Lalu solusinya apa? Oleh karena itu di penelitian ini, enter, enter. Oleh karena itu, oleh solusi, oke boleh. Solusi, oleh karena itu, dalam penelitian ini, menggunakan penerapan algoritma decision tree. Decision tree sebagai apa? Sebagai apa, Mas Ridwan? Algoritma ini untuk apa? Sebagai pengambil keputusan. Nah itu silahkan ya. Untuk pengambilan keputusan apa? Nanti, Bu. Nah, itu ya solusi. Harus Yang penting, dirangkai sih, ya. oke, yang penting di abstrak itu terstruktur. Jadi ada masalah, 2 kalimat masalah, solusi. Nah, lalu hasil, enter. Di abstrak itu hasilnya apa? Nah, hasilnya apa? Udah buat belum di kesimpulan? Coba scroll kesimpulan. Nah, itu bisa. Ibu. Jangan diharapkan. Kan itu udah beres. Hasilnya dapat meningkatkan. Jadi jangan ada kata-kata diharapkan. Nah, kebayang ya untuk membuat abstrak. Siap, Ibu. Aman. Oke, sekarang kata kunci. Kata kunci, langsung tentukan. Berapa minimal kata kunci di abstrak? Tiga sampai 6 kata. Oke, kita tentukan langsung. Kata kuncinya, kita balik lagi ke jurnal. Algoritma decision tree itu dijadikan 1, koma, algoritmanya hapus, komanya hapus, algoritma decision tree. 1, lalu apa lagi? Optimasi kinerja, optimasi aja, optimasi, koma. Nah, selanjutnya apa lagi yang menjadi keyword di penelitian ini? Apa? Optimasi algoritma apa lagi yang menjadi keywordnya? Apa? Eh, apa ya? Bentar. Penilaian kali masukin ya, Bu. Oke, bisa penilaian. Bentar. Optimasi, koma. Bentar, itu kalau abstrak itu harus sesuai abjad ya. Oh, gitu. Algoritma decision tree, koma. Lalu kinerja yang kedua. Kinerja. Nah, optimasi betul, operasional, penilaian,
Dah, satu lagi berapa kata minimal? Sampai 6 ya? 5 aja deh. 1, 2, 3, 4, 5 sih. Ya udah, segitu aja udah. Beres Ya tuh Bu, kata segitu. kunci. Oke, sampai abstrak paham nggak? Paham Ibu? Gampang ya. Sekarang ke pendahuluan. Pendahuluan itu adalah urgensi penelitian. Apa yang melatar belakangi Mas Ridwan mengambil judul itu? Masalahnya apa sih, dijabarin di pendahuluan? Tuh, ya kan, pendahuluan. Nah, di situ langsung ada latar belakang, lalu ada tinjauan literatur review. Maksudnya, Betul. Mas Ridwan sebelum membuat pendahuluan mencari penelitian yang mirip. Misalnya penerapan algoritma decision tree itu banyak kan. Nah, itu Banyak Bu. cari minimal tiga penelitian dari 3 tahun terakhir yang mirip. Lalu diambil kesimpulannya apa. Selanjutnya dibandingkan dengan penelitian Mas Ridwan itu apa? Apa yang menjadi pembeda penelitian Mas Ridwan dengan penelitian sebelumnya? Oh, harus ada perbandingan juga ya? Iya dong, kan ini penelitian. Itu ya. Cari jurnal penelitian yang mirip, dari tahun 2021 sampai 2023, yang terbaru aja. 2021 sampai 2023. Nah, berikan perbandingan dengan penelitian sebelumnya. Lalu jabarkan hasilnya dan jabarkan hasilnya. Nah, udah tuh pendahuluan gitu. Boleh tuh pendahuluan juga diberikan kan gambaran umum dari masalah Politeknik LP3I Jakarta itu apa. Masalahnya apa sih di lembaga itu kan gitu. Nah, selanjutnya solusinya harus ada. Coba baca jurnal yang sudah di-download tadi ya, gimana coba lihat pendahuluan. Jurnal yang udah publish tadi gimana contohnya? Lihat. Nah, coba di zoom. Tuh, lebih banyak kan pendahuluan itu. Coba di scroll lagi. Banyak banget. Iya, makanya memang harus detail. Nah, coba kalimat terakhir dari pendahuluan di zoom apa? Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, nah harus ada kalimat kayak gitu ya. Maka diperlukan solusi yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, berarti Mas Ridwan harus memberikan solusi, yaitu dengan menggunakan algoritma decision tree ini untuk membuat apa tuh? Keputusan optimal, Baik Ibu. gitu ya. Oke, paham ya? Gitu. Paham, paham. Oke. Sekarang ke kajian pustaka. Di template langsung diminta apa? Di template. Yang ini Bu, yang kedua, Ya, bab metode 2 penelitian. metode. Ya udah langsung metode. Nah, metode itu langsung bikin flowchart-nya. Diagram penelitiannya, alurnya gimana? Langsung aja pembuatan decision tree. Coba cari flowchart algoritma decision tree, banyak tuh di Google. Coba googling. Saya baru ini sih Bu, baru sedikit, cuman sampai sini doang nih. Oke. Algoritma decision tree-nya yang C45 atau yang C50 nih? Nah, itu belum belum saya dalemin Bu. Saya belum baca lagi. Nah, itu ya ditentuin. Jadi nanti di metode penelitian langsung buat alur tahapan penelitiannya berupa diagram atau gambar. Baik Bu. Oke. Eh, coba cek di jurnal yang udah publish gimana metode penelitiannya.
Langsung scroll aja. Metode, mana metode? Ini sih Bu, langsung ke kajian pustaka. Metode coba di scroll. Coba cari yang metode. Scroll. Terus, nah, tuh. Dia bikin diagram kan? Iya, Jadi nanti langsung aja metode tahapan penelitian. Tahapan pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, buat flowchart decision tree-nya gimana? Lalu jabarkan. Gitu ya. baik Ibu. Oke. Mas Ridwan, ini hasilnya udah sampai mana ya? Hasil dari algoritmanya coba lihat. Yang penting penerapan decision tree-nya Kemar udah sampai mana? Kemarin sih Pembahasannya. cuman sampai sini doang Bu. Saya bikinnya. Ini lebih keluas sih. Jadi Oh, ngejelasin oke. tentang decision tree-nya itu apa. Itu pakai apa ininya, softwarenya? Saya program bikin sendiri pakai PHP terus pakai JavaScript untuk si decision tree-nya. Oke, nah itu disebutin ya di situ ya. Oke. Oke, Mas Ridwan, gerak cepat ya. Ini sudah ada gambaran ya. Langsung dibuat nih. Ini udah mepet ya waktunya, jadi harus cepat dari Mas Ridwannya. Siap Oke, Ibu. saya tunggu abstrak sampai semuanya ya. Bisanya kapan Mas Ridwan? Dibereskan Di dulu deh. Selasa mungkin Bu. Bener ya, Selasa ya. Ya, Selasa udah Selasa. sampai mana? Kan saya ini PR-nya tinggal abstrak sama yang ini ya Bu, isi apa? Metode penelitian. Udah semua nih, harusnya Selasa. Oke. Lalu Untuk untuk hasil, penerah hasilnya gimana? saya udah ini sih Bu, udah buat. Nah, berarti kan Mas Ridwan sisa penulisan aja kan? Ya udah penulisan Ya, saya bantu nanti. Yang penting dari Mas Ridwan secara konsep sudah bisa gitu ya. iya, Oke, Selasa saya tunggu progresnya. Syukur-syukur sudah jadi bisa dijadwalkan sidang TA nih. siap Ibu. Oke. Oke, terima kasih untuk Mas Ridwan. Oke, Selasa ya, Mas Ridwan. Oke, silakan untuk rekan-rekan yang lain. Progresnya sampai mana? Malam Bu Cian. Ya, malam. Izin Bu, untuk saya progresnya itu lagi perancangan chatbotnya Bu. Sebenarnya udah jadi, cuman saya mau tambahin sih Bu. Untuk penulisannya saya baru bab 1, karena Eh, aplikasinya juga belum selesai. Bimbingan terakhir sama Pak Novi sampai mana? Belum sih Bu, karena belum dibalas juga ya Bu ya. Belum ada ini, belum ada bimbingan sama sekali. Belum Bu, saya udah di LMS ya, di Siakat udah saya hubungin tapi nggak dibalas-balas sih Bu. WA, udah WA belum? Belum Bu. Coba WA dulu ya. Baik Bu. Oke. Nanti izin Bu, nanti saya boleh minta nomor WA-nya belum ya? Ya, oke, nanti saya kasih ya. Oke, Bisa Bu. share screen nggak? Bab Share. satunya sampai mana? Biar tahu nih progres dari Mbak Siti Nur ini sampai mana. Izin saya share screen ya. Bentar Bu, saya nggak tahu share screen-nya gimana. Gimana ya? Share, share screen aja, klik share screen. Ah, Open hmm. open dulu filenya. Udah Bu, udah saya open. Kalau di Zoom gimana ya Bu? Maaf. Oh ya, ini maaf. Yes.
share. Bentar ya, Bu. Sudah tampil belum ya, Bu? Share screen saya. Oke, sudah. Ini, Bu, baru sampai sini sih, Bu. Baru Oke. Judulnya dulu deh, kita lihat dulu satu persatu ke atas judul. judulnya ini, Bu, pembuatan aplikasi chatbot fake untuk motion bank. Oke, chatbot istilah asing miring ya. Iya, Chatbot miring semua, italik. Oke, motion bank juga miring ya. Oke. Program studinya apa? SI atau informatika ini? oh informatika. Saya copy aja sih, Bu. Maaf. Waduh, informatika. Oke, scroll lagi ke atas. Oke, itu disesuaikan ya. Nanti dirapikan lagi. Ini Oke, abstraknya boleh. abstrak. Oke, abstrak itu sama ya. Abstrak itu kalau kita sudah eh, kalau abstrak itu kan kita harus tahu hasilnya dulu ya. Iya. Jadi ini abstrak itu kan harus ada rumusan masalah. Masalah apa sih yang membuat judul ini gitu. Apa yang melatar belakangi mengambil judul ini, lalu diberikan solusi. Oke, solusinya ada sistem chatbot ini sangat meringankan tugas bisnis. Oke, bisa. Oke, kata kuncinya ekonomi keterbukaan. Oke, udah lanjut lagi. Oke, Ini pendahuluan latar belakang saat ini sudah banyak digunakan. AI. Oke, untuk latar belakang itu harus ditampilkan ininya ya referensinya. Referensinya dari mana? Chatbot adalah, lalu NLP adalah, ada nggak? dari itu sih, Bu, Google. Mungkin nanti saya cari untuk dari jurnalnya ya, Bu ya. Ya, dari jurnal ya. Jadi Iya. misalnya teknologi chatbot merupakan, nah itu kan yang definisi itu kan pasti dari referensi ya. Dituliskan referensinya dari mana? Gitu ya. Oke, bagus. Itu juga sama motion bank adalah, nah itu kan harus tahu dari mana. Ini udah sih, Bu, dari Oke, dari itu. website-nya. Oke, rumusan masalah, meningkatkan efisiensi menggunakan NLP ya. Iya. Oke. Manfaatnya hasil dari penelitian dilakukan dengan oke. Ya udah kok udah ini udah terstruktur. Ya udah sisa ini aja metode Iya, Bu. Nanti penerapan udah ya selesai. penerapan NLP di sini itu apa? Ada algoritmanya nggak nih? Untuk NLP-nya saya pakai dari Dialogflow, Bu. Untuk machine learning-nya dari Google. Oke, nah Lalu itu dianalisa ya. dianalisa ya, Bu. Iya. Oh, oke, oke. Jadi itu nanti di bab pembahasan atau hasil di situ dianalisa, Mbak Siti ya. Iya, Bu. Oke. Ya udah bagus kok. Gercep ya. Iya, Bu. Insya Setengah Allah. semester lagi udah mau habis nih semesternya.
Oke, Bu. Oke. Oke, bagus. Oke, selanjutnya. Makasih, Bu. Oke, dari Nur Iman silahkan. Baik Bu, sebentar. Udah kelihatan Bu. Oke. Nur Iman ini sudah sampai mana progresnya? Baru bab 1 Bu, kemarin nggak jadi apa Vicon sama Bu Heni, jadi belum ada revisian lagi nih. Kemarin ada tambahan ini batasan masalah sama ini manfaat Bu. Nanti kan Bu, saya mau nanya Bu. Eh, saya kan ini kan di pilihan itu ada metode metode kuantitatif sama kualitatif ya untuk bab 2. Saya kan nggak pakai metode-metode itu kayaknya. Nanti gimana ya Bu bab 2-nya? Langsung aja ke ini, metode penelitiannya apa? Oh, Alur metodenya apa? Langsung aja, nggak usah kuantitatif, kualitatif itu kan untuk prodi lain. oh itu untuk Nah, prodi lainnya Bu. iya, jadi untuk informatika itu kan biasanya pakai diagram flowchart apa tuh? Oh ya. Metode Berarti gimana Bu? algoritmanya apa ini? Pak, apa sih ini jaringan ya? Jaringan Bu. Oke, ya udah itu ada tahapan metodenya kan? Eh, apa ya Bu? Saya belum tahu sih Bu itu tahapan metodenya. Lah, alur penelitiannya apa dari awal sampai akhir? Itu aja Oh, dibuat. oh, Misalnya pertama hmm. merumuskan masalah, yang kedua proses input proses outputnya. Oh iya ya Bu. Berarti ini Itu saya gimana Bu? itu adalah yang harus dijabarkan di bab 2 metodologi penelitian. Oh iya Bu. Iya saya tinggal lanjut ini sih Bu bab 2-nya kemarin masih bingung itu. Sama ini saya bisa sambil nyicilin bikin jurnalnya langsung nggak ya Bu? Kira-kira. Hasilnya hasil outputnya udah ada. Sebenarnya saya udah coba kan di tempat kerja. Jadi tinggal ini sih Bu, tinggal dituliskan aja. Nah, ya udah langsung aja. Siap Bu. Nanti bisa sambil nyicil itu ya supaya bisa apa cepat Ya ini. sidang biar penulisan beres. Saya kan jalur publikasi ya Bu. Jadi Mm. supaya bisa cepat-cepat publis. Nah, iya bagus tuh. Siap Bu. Paling Dari ini aja sih. arahan dari arahan pembimbing pertama itu publish di jurnal mana? Nah itu belum tahu Bu, soalnya eh harus beresin dulu ini sih Bu, bab 1 bab 2 sampai selesai. Oh ya Jadi udah. masih belum ada info. Ikutin aja ini, dibuat dulu aja laporan yang ini. Iya Bu. Jadi nanti kalau udah jurnal kan sisa kopas aja itu nanti. Oh siap-siap Bu. Iya ini kemarin tinggal ini sih Bu nanya ada yang kurang lagi apa enggak. Oke. Paling Mau bimbingan lagi kapan? Untuk belum tahu progres. belum tahu Bu untuk Bu Heni kemarin nggak jadi. Kayaknya nanti sekitar hari Sabtu atau Minggu ini. Oke. Untuk bimbingan TA, usahakan per minggu itu bimbingan ya. Karena kita harus gercep nih, Iya Bu. ya, Siap Bu. biar cepet sidang. Kalau sidang kan lulus. Siap Bu. Berarti jalur Oke. publikasi juga masih ada sidang juga ya Bu? Bisa, bisa. Siap Bu. Udah. Saya cukup sih Bu mau nanya itu aja seputar bab 2 gimana. Saya mau lanjut bab 2 dulu. Nanti Oke, paling langsung untuk buat. revisiannya ya. Oke, catatan dari saya, bab 2 adalah buat alur penelitiannya dari awal sampai akhir.
input proses outputnya harus jelas di sini. Alur penelitian bisa berupa flowchart atau diagram. Gitu ya. Siap, Bu. Oke. Oke, bagus untuk Mas Nur Iman ya. Tetap semangat. Siap, Bu. Oke. Ya, terima kasih bimbingannya, Bu. Oke, sekarang dari Mas Alif Widianto, silahkan. Iya, Bu. Halo. Maaf, Bu, kedengeran suara saya? Ya, kedengeran sih. Saya share screen ya, Bu. Oke. Ini saya udah masuk di bagian yang implementasi, Bu. Bentar, ini judulnya apa? Oh, judulnya ini apa? Implementasi algoritma. Bab 1 sama Pariet udah di ACC belum? Udah oke belum? Oh, bab satunya belum di ACC, Bu. Gemoy-gemoyan lah. Iya. Dari paling baru sama yang ujian itu yang kemarin di koreksi yang bab satunya. Oke, berurutan dulu deh. Coba lihat bab 1 gimana. Ya, ada. Ini di bab satu. Oke. Itu dibuat satu file aja. Kan digabung, Bu. Kan nggak di print. Oh, iya. Ya kan? Bikin aja Iya. satu file biar gak pusing nyarinya. Iya, baik, Bu. Oke, ini pendahuluan. Ini sudah dicek sama Pariat sudah? Belum, Bu. Tapi waktu itu saya pernah minta koreksi sih sama Variat. Nah, itu minta ini ya, minta koreksi gimana nih? Untuk latar belakang ini sama ya. Penulisan latar belakang itu harus ada referensinya. Algoritma Dijkstra adalah, nah itu mana referensinya tuh? Nggak ada, Oh iya, Bu. Baik, Bu. ya kan? Lalu ada penelitian sebelumnya. Bukan penambahan pengertian, penambahan referensi, tambahkan referensi, tambahkan referensi. Coba saya cari. Gitu ya. Jadi kalau pendahuluan itu harus menjabarkan masalahnya apa, mengambil judul itu. Masalahnya apa, lalu ada solusi, lalu ada perbandingan dari penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya itu, misal kan banyak tuh yang membuat, kan banyak yang meneliti tentang algoritma Dijkstra, itu kan dari tahun ke tahun banyak kan. Nah, Iya, Bu. sekarang Mas Alif cari jurnal yang terkait atau yang mirip dengan judul Mas Alif. Iya. Baik, Bu. Sama Pariat diminta literatur review kan? Oh iya, iya, Bu. Udah. Nah, Udah, coba tunjukkan hasilnya mana. Ini, Bu. Kemarin bisa cari 15. Nah, tuh banyak tuh.
Iya, Dari yang tahun berapa sebelum minimal? 2000 berapa? 2020? 2019. Oke, bisa. Oke. Nah, itu nanti dari hasil, nah itu udah bisa tuh. Coba scroll lagi ke bawah. Iya, di Nah, sini sih. nah itu. Nah, itu Ini nanti bisa diambil 3 judul, ambil 3 judul, di copy paste, dimasukkan ke dalam latar belakang. Udah beres. Nah, itu kan udah tuh. Judulnya apa, pakai metode apa, hasilnya apa. Nah, itu dijabarkan di satu paragraf di latar belakang. Nah, itu ada tuh. Ya udah itu, Ya, copy paste ke latar belakang. diambil salah satu aja, Bu. Ambil 3 aja. 3 lagi. Yang paling mirip dengan judul Mas Alif apa? Algoritma Dijkstra, yang AHP nggak usah. Harus sama algoritmanya. Iya, algoritma yang sama. Gitu ya. Iya, ya, baik, Bu. Oke, langsung direvisi ya bab satunya biar cepet nih. Tuh udah Ya, tinggal dirapihin aja. ya, Oke, selanjutnya apalagi bab 1, oke, rumusan masalah, banyak kekurangan yang ada pada penelitian, belum adanya integrasi. Oke, tujuan merancang, meningkatkan, oke, bisa, manfaat, memberikan solusi. Oke, ya udah. Metode ya. bab 2 metode, coba lihat. Ini, Bu, kemarin saya udah bikin bab 2. Itu kan Nah, bab 2 metodologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. ini di kata ujian nggak perlu ya kalau di bab 2 ini. Kalau Nggak perlu, langsung aja buat flowchart algoritma Dijkstra. Ini sama seperti ini ya, seperti siapa tuh? Nur Iman. Metodologi penelitian itu untuk semua ya, untuk di bab metodologi penelitian itu buatlah alur atau flowchart penelitian secara keseluruhan. Dari awal sampai akhir tuh gimana digambarkan. satu bab dia Gimana? benar dia, tapi dia yang pembahasannya bagian implementasi. Iya, gitu ya. Metodologi, coba deh dibaca-baca jurnal. Coba deh, ada yang udah download jurnal nggak yang publish? Coba lihat metodologi penelitian kayak gimana sih? Mas Alif sudah download jurnal belum? Kalian dari ini, dari yang terakhir itu. Ya coba-coba. Ada jurnal aslinya nggak? Coba lihat. Atau ini aja deh. Siapa sih tadi? Ibu contohnya, Bu. Oke, Mas siapa? Mas Alif Alif. Ya, di stop share dulu ya.
Oh ya, baik Bu. Saya share screen deh untuk metodologi penelitian nih, biar untuk rekan-rekan semua tuh terbayang apa sih yang dibikin. Oke, untuk semua ya, bab 3 itu dibuat seperti ini langsung nih. Zoom ya kita. Oke, ini kelihatan? Nah, tuh metodologi penelitian. Misalnya penelitian ini melalui beberapa tahapan, yaitu, nah tahapannya dijabarin. Nah, setelah disebutkan tahapannya gimana, nah ini dibuatlah flowchart-nya, alurnya, dari mulai sampai berhenti. Nah, ini kan alur penelitian secara keseluruhan, inputnya ada nih data, outputnya apa? Rekomendasi. Gitu, prosesnya apa? Ya ini, ada algoritma Rocio. Gitu ya. Jadi nanti dibuat aja nih tahapan penelitiannya nih. Bikin gini udah. Nanti di bab 3 yang pembahasan baru dijabarkan hasil dan analisa, dijabarkan tuh. Nah, dari praprosesnya, datanya gimana. Nah, ini di prosesnya dijabarin satu-satu alurnya tuh, hasilnya baru tuh. Beres. Nah, ini kan langsung ke analisa hasil. Selanjutnya kesimpulan. Gitu ya. Jadi buat seperti ini. Tahapan penelitian secara langsung di judulnya. Dari awal sampai akhir. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait bab metodologi penelitian? Cukup, Bu. Oke. Langsung dibuat ya. Cepet ya, langsung ada progres. Nanti saya cek lagi. Siap, Bu. Ini mulai nyicilin. Oke. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan. Terima kasih untuk rekan-rekan semua yang hadir. Tetap semangat. Minggu depan saya cek lagi, kita bimbingan lagi ya. Semoga dilancarkan sebelum semester ini selesai. Rekan-rekan semua sudah bisa sidang TA. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum Mohon maaf. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Cian. Bang Cian. Waalaikumsalam. Salam.